Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 5 FPGSD mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan akan memaparkan materi berkenaan dengan model proses dan minat berwirausaha berbasis TIK. Tim kami adalah yang pertama ada Sri Hartati dengan NIM 1804732. Kemudian yang kedua ada Rika Soaiba dengan NIM 1805996. Kemudian yang ketiga ada Intan Julita dengan NIM 1804213. Kemudian yang selanjutnya ada Mega Melani dengan NIM 1805509, dan selanjutnya ada Muhammad Novan dengan NIM 1806003, dan yang terakhir ada Tiara Putri Pratiwi dengan NIM 1805032. Saya Sri Hartati. Di sini saya akan memaparkan tentang model proses kewirausahaan berbasis TIK atau disebut juga dengan Techno Entrepreneurship. Dalam artian 2017 menyebutkan bahwa Techno Entrepreneurship ini terbagi ke dalam dua kata atau berasal dari dua kata yang berarti teknologi dan juga entrepreneurship. Techno Entrepreneurship ini menurut Sosro Warsidiono 2010 dalam artian 2017 adalah proses sinergi dari kemampuan yang kuat pada penguasaan teknologi serta pemahaman yang utuh tentang kewirausahaan. Kemudian juga Sudarsi dalam Martian juga menyebutkan bahwa Techno Entrepreneurship ini adalah proses pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk pengembang ekonomi nasional. Nah, Techno Entrepreneurship ini juga merupakan salah satu bagian dari perkembangan berwirausaha atau entrepreneur, memberikan gambaran berwirausaha dengan berbasis inovasi teknologi kayak gitu. Jadi konsep entrepreneurship ini tuh didasarkan pada teknologi yang bisa dijadikan sebagai alat berwirausaha, misalnya munculnya aplikasi online, bisnis security system dan sebagainya gitu. Jadi bisa disebutkan juga atau inti dari Techno Entrepreneurship ini tuh adalah sebagai kemampuan kita dalam menguasai teknologi diaplikasikan dalam kegiatan berwirausaha. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam wirausaha. Manfaat yang pertama yaitu efektivitas dalam penyebaran informasi. Nah, di sini penggunaan teknologi informasi merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan informasi. Dengan penggunaan internet dapat memudahkan dan juga mengefisienkan akses data pada jaringan secara bersama-sama. Manfaat yang kedua yaitu koneksi langsung dengan pelanggan. Dan di sini para wirausaha dapat melakukan komunikasi dengan pelanggan melalui email, file sharing, membuat website dan juga e-commerce. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan perangkat yang efektif untuk meningkatkan komunikasi eksternal dan juga kualitas pelayanan kepada pelanggan. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan. Nah, di sini dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis dengan memanfaatkan internet atau sosial media untuk melakukan promosi dan pemasaran dapat meningkatkan volume penjualan sehingga hal itu berdampak kepada meningkatnya pendapatan. Manfaat yang keempat yaitu peluang untuk mendapatkan pasar baru. Nah, di sini pertumbuhan jumlah pengguna internet juga berdampak pada kewirausahaan dengan digunakannya internet atau sosial media dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis mampu membuat wirausaha untuk mendapatkan klien baru, baik
yaitu secara lokal, regional, sampai global dengan melewati batas-batas geografis. Selanjutnya, manfaat yang kelima yaitu sarana bisnis terdepan. Nah, penerapan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki potensi untuk mendorong peningkatan performansi perusahaan. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi dari segi operasional dan juga strategi mampu membuat hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan bisnisnya. Nah, penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada perusahaan sekarang ini merupakan sebuah kunci untuk melakukan pengembangan dalam hal ekonomi. Maka dari itu, hal tersebut sangat berhubungan dengan future sustainability serta pengembangan bisnis tersebut. Nah, itu adalah manfaat dari penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam wirausaha. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis penerapan model proses kewirausahaan berbasis TIK. Selanjutnya yaitu jenis dari penerapan model proses kewirausahaan berbasis TIK. Jenis dari model proses kewirausahaan berbasis TIK ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu e-commerce atau electronic commerce. E-commerce adalah proses pembelian, penjualan, pertukaran baik itu produk, jasa, ataupun informasi melalui suatu jaringan komputer atau internet. Ada beberapa jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business. Business to business adalah sebuah transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Biasanya terjadi pertukaran secara berulang-ulang dan secara berkala. Yang kedua yaitu business to consumer, yaitu aktivitas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga yaitu consumer to consumer. Ini adalah suatu kegiatan di mana seseorang menjual produk atau jasa kepada orang lain. Bisa juga diartikan adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh konsumen kepada konsumen lainnya. Dan yang terakhir adalah consumer to business. Consumer to business adalah suatu kegiatan transaksi yang mana konsumen memberitahukan kebutuhan produk atau jasa tertentu kepada produsen, dan si produsen akan menyediakan produk atau jasa yang diminta oleh konsumen. Untuk metode pembayaran dari e-commerce ada 3 cara. Yang pertama yaitu pembayaran melalui elektrik, seperti melalui GoPay, Dana, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu pembayaran cash on delivery atau COD. Dan yang terakhir yaitu pembayaran lewat transfer. Dalam proses e-commerce ada beberapa komponen yang memiliki peran penting. Komponen tersebut yang pertama yaitu pengendalian akses dan keamanan. Hal ini bertujuan supaya memberikan rasa percaya dan akses yang aman untuk berbagai produk dalam transaksi e-commerce tersebut. Yang kedua adalah membuat profil dan personalisasi. Nah, hal ini tuh bisa dengan menggunakan alat pembuat profil seperti pendaftaran atau software penelusuran perilaku dalam situs web dan respon dari pemakai. Yang ketiga yaitu manajemen pencaharian. Hal ini itu bertujuan untuk membantu para pelanggan untuk menemukan produk atau jasa yang diinginkannya. Yang keempat yaitu manajemen isi katalog. Nah, hal ini itu mengenai informasi dari produk ataupun jasa tersebut. Yang kelima yaitu manajemen arus kerja. Nah, hal ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan itu berjalan dengan benar. Yang selanjutnya yaitu pemberitahuan kegiatan. Nah, hal ini itu digunakan untuk memonitoring semua proses transaksi dan supaya transaksi tersebut relevan pemberitahuannya. Yang ketujuh yaitu kerjasama dan perdagangan. Hal ini itu bertujuan untuk mendukung kesepakatan kerjasama dan pelayanan perdagangan yang dibutuhkan oleh para pemasok ataupun para pelanggan. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menyampaikan mengenai model proses kewirausahaan berbasis startup.
Startup ini merupakan usaha yang baru didirikan dan masih pada tahap pengembangan untuk mencari potensi pasar. Biasanya tergolong dalam bidang usaha teknologi juga informasi. Asgori dan Gedeon 2010 mengemukakan pengusaha digital memiliki tahap pengembangan usaha startup, di antaranya yang pertama yaitu pre-seed. Pada tahap ini, calon pengusaha mencari ide dengan kreativitasnya dan mencari informasi dari berbagai sumber untuk kebutuhan bisnis yang akan dilakukan. Lalu tahap kedua yaitu seed. Pada tahap ini ide dan kreativitas pada tahap sebelumnya itu mulai dikembangkan sehingga calon pengusaha berpikir apakah idenya itu akan diterima atau ditolak oleh pasar, dan pengambilan keputusan yang sangat berperan untuk memulai usaha pun dilakukan pada tahap ini. Lalu pada tahap ketiga yaitu startup. Ide dan juga berbagai informasi untuk bisnis itu mulai diimplementasikan. Calon pengusaha itu sudah dapat merealisasikannya dengan media online kepada konsumen. Apakah dia menawarkan produk, barang, atau jasa. Lalu tahap yang terakhir yaitu expansion. Pada tahap ini dapat dikatakan produk yang telah ditawarkan sudah dikenal oleh konsumen baru, namun belum sampai pada tahap evaluasi. Nah, startup ini sangat memiliki keunggulan seperti misalnya tidak memerlukan banyak tempat, namun memerlukan display foto untuk produk sehingga menarik konsumen. Nah, startup juga memerlukan ide dan kreativitas mengenai pemasaran. Seperti saat ini, pemasaran dilakukan secara online dengan smartphone dan aplikasi pendukungnya. Model proses kewirausahaan yang selanjutnya yaitu berbasis UMKM. Menurut Tambunan, UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri baik perorangan maupun badan usaha pada semua sektor perekonomian. Secara umum, UMKM ini merupakan usaha yang memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya alam, bakat, dan karya seni tradisional dari daerah tertentu. Terdapat faktor pendukung berjalannya UMKM, di antaranya yaitu kemampuan dan kreativitas para pelaku UMKM yang beragam sehingga dapat memberdayakan industri kreatif. Selain itu juga terdapat dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah ataupun lembaga tertentu yang mengadakan program pembekalan, pembinaan maupun monitoring kepada para pelaku UMKM. Dan faktor pendukung yang terakhir yaitu terdapat potensi sumber daya alam yang dapat digunakan dalam produksi barang tertentu. Namun juga dalam penggunaannya perlu mengikuti kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Selain itu terdapat faktor penghambat berjalannya UMKM seperti permasalahan modal, permasalahan kualitas bahan baku, dan juga permasalahan sarana dan prasarana pemasaran. Baik, saya Muhammad Novan. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam berwirausaha. Yang pertama ada faktor internal atau faktor pribadi. Dalam faktor internal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah nilai pribadi. Nah, setiap orang akan mempunyai kebutuhan masing-masing, termasuk kebutuhan fisik dan kebutuhan mengaktualisasikan dirinya. Nah, hal-hal tersebut yang kemudian disebut sebagai nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai pribadi ini dibagi menjadi dua, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal bisa kita gambarkan sebagai visi dalam hidup kita, dan nilai instrumental bisa digambarkan sebagai misi dalam hidup kita. Hal-hal tersebut yang merupakan faktor pengaruh terhadap individu berminat berwirausaha. Yang kedua adalah komitmen. Jiwa wirausaha ditandai dengan komitmen pribadi untuk lebih mandiri, untuk tidak menunda mencapai tujuan, untuk menghindari ketergantungan terhadap orang lain, dan untuk lebih produktif lagi menjalankan aktivitasnya. Komitmen juga dapat diartikan sebagai minat yang tinggi atau minat yang besar terhadap wirausaha itu sendiri.
Yang ketiga adalah internal locus of control. Internal locus of control adalah cara berpikir individu untuk mengendalikan hidupnya. Dalam internal locus of control ini, individu sudah bisa mengatur atau mengendalikan hidupnya untuk melakukan sesuatu, termasuk dalam berwirausaha. Internal locus of control ini berpengaruh terhadap minat individu melakukan wirausaha. Yang keempat adalah need achievement. Need achievement adalah kebutuhan seseorang untuk mencapai atau mendapat prestasi. Nah, ini merupakan faktor pendorong seseorang untuk berminat dalam bidang wirausaha. Karena dalam need achievement ini dimungkinkan seseorang termotivasi untuk dapat mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam tujuan di bidang wirausaha. Yang kelima adalah risk taking. Risk taking adalah orientasi untuk mengambil suatu peluang dalam konteks pengambilan keputusan yang tidak pasti. Nah, hal tersebut juga yang merupakan faktor pengaruh individu berminat terhadap wirausaha. Faktor yang keenam atau yang terakhir adalah emosi. Menurut Super dan Shawab dalam Nagel dan Swartek 2018 menyebutkan bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja adalah faktor emosi. Faktor emosi di sini berkaitan dengan motivasi dan kendali diri. Nah, hal ini merupakan pengaruh yang sangat kuat untuk seseorang berminat dalam wirausaha seperti itu. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Pratiwi, NIM 1805032. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Ada dua, yaitu faktor lingkungan dan faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan adalah kondisi lingkungan tempat tinggal yang mempengaruhi minat dalam berwirausaha. Seperti yang pertama ada model peran. Model peran ini adalah tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kita. Contohnya, adanya wirausahawan yang sukses di lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua ada aktivitas, yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di lingkungan. Contohnya, adanya aktivitas wirausaha di lingkungan tempat tinggal kita. Yang ketiga adalah peluang, yaitu kondisi lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sebuah usaha. Yang keempat adalah kompetisi, yaitu saling mengatasi dan berjuang antara dua individu atau lebih untuk memperebutkan objek yang sama. Yang kelima ada sumber daya, adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini juga memicu adanya minat berwirausaha. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan sosial. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri dapat dipengaruhi juga oleh lingkungan pergaulan, seperti teman, keluarga, sahabat, dan lain-lain. Karena mereka dapat berdiskusi dengan kita tentang ide kewirausahaan dan cara-cara mengatasi masalah ketika kita berwirausaha. Faktor lingkungan sosial atau interaksi dengan manusia lain atau disebut dengan sosiologi yang memicu kewirausahaan dipengaruhi perlakuan dari dua aspek. Yang pertama adalah keluarga. Adanya bantuan keluarga dalam berbagi kemudahan merupakan salah satu wujud dari kerukunan antar anggota keluarga, sehingga dapat terjadi diskusi tentang kewirausahaan. Ayah dan ibu merupakan orang yang berperan penting dalam menumbuhkan minat berwirausaha seorang anak. Yang selanjutnya adalah lingkungan sosial ekonomi. Mempengaruhi niat berwirausaha karena lingkungan yang mayoritasnya berwirausaha, maka kemungkinan besar individu yang ada di lingkungan tersebut juga akan ikut memiliki minat berwirausaha. Sekian dan terima kasih.